Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di pagi hari ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat, rekan, handai tolan, para pemirsa dan pendengar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, urapan Allah, energi Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Be strong in the power of His might. Jadilah kuat di dalam kuat kuasanya. Jadi itulah doa dan harapan saya kepada kita, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini adalah menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Karena firman Allah katakan, mengucap syukurlah kepada Tuhan karena Dia baik dan kasih setianya tetap kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca kembali, melanjutkan Yeremia 29. Saya kagum kepada Tuhan itu. Sebagian orang dibuang di bawah pemerintahan Yoyakin, ya, dibuang. Nanti ada lagi masa pembuangan Zedekia sebagai raja terakhir. Jadi siapa masih ada di Israel, si Yeremia. Jadi Yeremia ini menyampaikan surat atas perintah Tuhan, dan itu sebabnya saya kagum kepada Tuhan ini. Dia memang menghukum, tapi selalu hatinya berbalik kepada umatnya, selalu hatinya berbalik untuk mengasihi umatnya, selalu hatinya untuk menggenapi firman-Nya. Dia tidak ingin umatnya itu binasa, tapi umatnya itu stiff naked, ya, tegar tengkuk, stabon, keras kepala, tebal bebal kebal. Aduh, ya sudahlah. Tapi saya mau memberikan judul bagi kita hari ini adalah Tuhan memberkati Israel walaupun di tengah-tengah pembuangan. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dan Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonyo beserta ibu suri pegawainya, istana pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi yang telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa sahabat Gemaya bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikan rumah untuk kami dialami, buatlah kebun dan untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah, ini penting, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Sungguh begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Ini memang nabi-nabi palsu ini nggak habis-habisnya, udah nggak ditepati janjinya, tapi masih terus di pembuangan juga, masih terus, ya, menyesatkan orang-orang Israel. Nabi palsu itu kan tugasnya itu menyesatkan, supaya jangan berjalan di jalan Allah. Mereka melawan Allah, mereka menentang Allah, mereka menentang firman Allah. Jadi sekalipun demikian mereka sudah dibuang ke tanah Babel, tapi hati Tuhan selalu berbalik kepada bangsa ini. Belum ada pertobatan itu. Belum saya baca ada pertobatan dari mereka. Malah justru ketika surat ini dikirim, Anda bisa baca itu dari pasal 15 terusnya, dan sikap orang buangan terhadap surat Yeremia itu, bagian pasal terakhir itu, ayat terakhir itu. Jadi mereka belum bertaubat sebenarnya, tapi aduh, memang Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, yang penuh dengan rahmat.
Ya, dia tahu kalau orang di dalam pembuangan mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tapi tangan Tuhan tetap menyertai mereka, kekuatan Tuhan tetap akan melindungi mereka dengan catatan kata firman Allah bahwa mereka harus mendengarkan suara Tuhan atau mendengarkan firman Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau mereka mau mengalami berkat Allah yang limpah itu di tanah pembuangan, mereka harus melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Mereka harus melakukan apa yang dikerjakan. Tak habis-habisnya Tuhan mengingatkan umatnya untuk selalu bertobat dan bertobat, untuk selalu berjalan dalam terang dan kebenaran, supaya selalu berjalan dalam firman Allah, supaya Tuhan itu menggenapi janjinya. Sebenarnya saya ini lagi sakit, tapi saya tetap yakin bahwa Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Jadi dengan sedikit dipaksa ya untuk bisa melayani kita pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Lalu ya kita harus mendengar. Siapa saja mendengar kata firman Allah? Semua orang buangan. Semua orang buangan yang ada di tanah Babel. Jadi mereka harus mendengarkan firman Allah, apa yang dikatakan. Lalu kemudian setelah mendengar, mereka harus melakukan perintah Tuhan. Karena mereka akan berada nanti besok sore nanti saya akan memberitahukan, Tuhan memberitahukan rencananya kepada Israel kapan mereka akan dikembalikan ke Yerusalem kembali. Itu 70 tahun lamanya. Itu sebabnya Tuhan katakan harus kamu melakukan apa yang diperintahkan. Yang pertama dikatakan dirikan rumah-rumah bagimu. Jadi jangan malas di tanah perantauan, ya. Jangan ya, jangan tidak berbuat apa-apa di tanah perantauan. Lalu kemudian dikatakan dirikanlah atau buatlah kebun-kebun untuk kau nikmati hasilnya. Lalu ambillah istri untuk melahirkan anak laki-laki dan perempuan, ya. Ini beranak cucu maksudnya. Atau ambillah istri untuk anakmu laki-laki, ambillah suami untuk anakmu perempuan. Bertambah banyaklah. Jadi itu perintahnya, sebagaimana perintah Tuhan kepada itu si Adam dan Hawa supaya bertambah banyak, ya, penuhi bumi ini. Demikian juga mereka harus memenuhi Babel, karena mereka akan berada di sana selama 70 tahun. Anda bisa bayangkan 70 tahun itu, yang kalau mereka sekarang istilahnya 70 tahun, ya sudah nggak akan mungkin bisa pulang gitu. Tapi generasinya akan bisa pulang. Kalau itu terus mereka dengan rajin menyampaikan dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan, maka mereka akan ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu, sekalipun Israel ada di pembuangan, tidak rela sebenarnya dia, tapi ya bagaimana lagi? Karena kedegilan hati, karena kekerasan hati, karena tegar tengkuknya mereka, terpaksa Tuhan mengambil jalan itu. Tidak ada jalan lain, karena Allah itu tidak memihak kepada siapa-siapa. Siapa yang berdosa dia hukum, siapa yang benar dia berkati. Dia bela, dia nyatakan kebaikan, dia nyatakan kehendaknya. Jadi lakukan perintah. Gereja Tuhan juga harus melakukan perintah. Layani. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bagaimana kita bisa melayani sampai ke rumah-rumah mereka? Nggak bisa. Tapi dengan alat teknologi ini kita bisa melayani. Itu sebabnya saya semangat untuk melayani Tuhan. Bahkan saya dalam satu hari kemarin saya sudah menyampaikan firman Allah, pelayanan dalam English service. Karena saya tahu bahwa banyak juga orang-orang di luar sana, di Europe, di Asia, di Amerika, atau Afrika, atau Asia, atau Australia. Many people they don't know speak English, speak Indonesia, but they know about English. So I must touch them also. I must reach them by the words of the Lord. Oh, thank you. God bless you. Kok jadi bahasa Inggris saya? Ada nanti bagiannya. Jadi harus melakukan perintah sebagaimana yang dikatakan, dirikan rumah, buat
kebun-kebun. Lalu dari mana tanah mereka? Memangnya mereka udah hebat di situ. Tuhan punya cara. Dirikan aja. Dia tahu apa. Nggak dibilang beli. Karena kalau pada waktu itu kan jelas masih banyak lah tanah ya. Ya puji Tuhan. Nggak kan mungkin nggak banyak gitu. Jadi diharapkan orang Israel itu tidak malas. Nah ini yang tidak kalah penting. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana Tuhan membuang mereka? Jadi kota di mana di Yerusalem, di Babel itu, kota-kota yang mereka diami, mereka harus mensejahterakan kota itu. Loh, anak buangan kok bisa menjadi berkat? Kalau ingat peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego, orang hebat, orang-orang muda yang hebat itu, bagaimana mereka menjadi terang, menjadi berkat bagi Nebukadnezar. Luar biasa kan? Mereka bisa melakukan itu karena apa? Tuhan sudah berjanji untuk menolong mereka, memberkati mereka, melindungi mereka, menjagai mereka. Dan itu pasti dilakukan. Bahkan kata firman Allah, mereka 10 kali lebih pintar dari orang-orang Urus Kasdim. Haleluya. Itulah penyertaan Tuhan, itulah orang-orang yang melakukan firman Allah, perintah Allah sekalipun mereka ada dalam pembuangan, tetapi mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Orang-orang muda ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mereka tidak mengikuti orang-orang muda yang lain. Yang seperti sekarang ini ada banyak orang-orang muda melakukan pre-sex, melakukan hal-hal yang jahat, geng-geng motor, geng-geng sepeda, macam-macam lah, pengedar narkoba dan lain sebagainya. Mereka melakukan itu. Sementara Tuhan katakan untuk mensejahterakan kota. Jadi kalau ada orang menerima Tuhan dalam hidupnya, tapi kerjaannya merusak, kerjaannya menipu, kerjaannya menghancurkan, kerjaannya membakar rumah orang, membakar gereja orang, membakar toko-toko orang, itu perlu dipertanyakan. Tapi Tuhan sudah bilang dengan jelas. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak mengenal Bapa maupun anak. Seandainya mereka mengenal Bapa maupun anak, mereka pasti tidak melakukan itu. Itu sebabnya Israel itu dibuat untuk menjadi berkat, untuk menjadi mercusuar bagi Babel, untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi Babel. Jadi luar biasa. Dan Alkitab katakan juga yang keempat, yang sudah kita baca tadi, berdoa. Ya, udah usahakan kesejahteraan kota, lalu berdoa untuk kota kepada Tuhan supaya apa? Kota itu damai, bukan rusuh, bukan hancur-hancuran, bukan memaksakan kehendak, bukan roh agamawi, bukan. Ketika roh agamawi menguasai seseorang, yang lain dianggap numpang, mereka aja yang benar. Tapi ketika mereka dipenuhi oleh roh Allah, roh Yesus, kita tidak sanggup mengatakan orang itu nggak benar. Karena apa? Kita hidup ini karena dibenarkan oleh Tuhan. Jadi biarkanlah Tuhan menolong kita, tapi dimanapun kita berada, usahakan kesejahteraan itu, termasuk kita di provinsi kita ini. Saya seringkali melakukan hal yang kadang-kala ya berdampak juga kepada saya, menolong orang tapi dipentung gitu ya. Bukan 1-2 orang, baik saya kasih modal dia, saya kasih kambing dia, tapi kemudian ya dia nggak pulang sama sekali. Tiba-tiba dibilang mati semua. Ya, atau kita modali dia jualan, lalu kemudian tiba-tiba kita telepon, saya nggak kenal istri saya yang telepon, saya nggak kenal ibu. Aduh, bahaya. Tapi itulah orang-orang yang sebenarnya kita ingin membangun kesejahteraan mereka, tapi mereka tidak bisa bersikap seperti kita bersikap. Kalau kita diberikan kepercayaan, tanggung jawab, kita pasti masih bertambah. Nggak mungkin kalau kita dipercayakan sesuatu lalu kita mentang-mentang enggak. Saya nggak yakin ketika kita berada dalam urapan Allah, kita melakukan itu. Pasti kita penuh dengan tanggung jawab bagaimana melakukan yang terbaik. Dan saya berdampak di sini. Ketika saya minta showcase saya, ya Pak besok aja diambil ya. Besoknya saya datang, kemudian showcase-nya udah dijual. Apakah saya harus marah? Ya nggak perlu lah. Ya, berdoa aja lah. Ya. Dan saya bilang pada mereka bukan karena showcase itu ya, saya jadi kaya raya gitu ya. Atau kalau Anda merugikan saya terus saya jatuh miskin, enggak lah. Tuhan saya itu hebat.
Tuhan saya itu luar biasa. Tuhan saya itu mampu memberkati ketika kita berjalan dalam kebenaran. Nah, yang terakhir dikatakan, jangan mendengarkan nabi-nabi palsu. Sudah dalam keadaan begitu pun, mereka masih mendengarkan suara nabi-nabi palsu itu. Aduh, ngeri benarnya. Ya, jadi Tuhan begitu mengasihi Israel sehingga sekalipun di tengah-tengah pembuangan, dia tidak mengingat, benarlah kata firman Allah, dia tidak akan mengingat segala dosa dan pelanggaranmu ketika engkau datang kepada dia. Itulah sebabnya Tuhan terus menyampaikan firman Allah melalui Nabi Tuhan Yeremia, Yesaya, dan yang lain-lainnya lagi. Untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Israel atau Yehuda. Yehuda itu terdiri dari Benyamin dan Yehuda, atau 10 suku lagi ke bagian utara sana, utara dan selatan, ya. Jadi begitulah situasi dan kondisinya. Tapi mau dibilang apa? Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka dihukum oleh Tuhan. Tapi sekalipun sudah dihukum oleh Tuhan, di pembuangan Tuhan masih ingat. Apa ragunanya kita menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita? Ketika kita begitu sayangnya Tuhan kepada kita, kenapa kita harus balas? Kemarin saya menyampaikan, jangan balas air susu dengan air tuba, tapi balaslah kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan ketaatan, dengan pertumbuhan iman yang sungguh untuk memuliakan Allah. God is good all the time. All the time God is good. Jadi Tuhan itu selalu baik, dan kalau Tuhan selalu baik, lakukan juga hal-hal yang baik sesuai yang apa yang diperintahkan Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Berkati pemerintah kami, presiden kami, diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan menjamah. Dan bagi mereka-mereka yang sakit juga Tuhan, kami doakan supaya Engkau menyembuhkan mereka. Kami tetap percaya bahwa selalu ada kuasa, selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami pasti melihat kemuliaan Tuhan. Dan itulah sebabnya bagi mereka-mereka yang sakit, tumpangkan tangan atas mereka, termasuk bagi hamba-Mu yang sakit saat ini. Dalam nama Yesus dan oleh bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan oleh Tuhan. Hamba tetap percaya kepada Anda, bukan hanya berdoa, Tuhan, tetapi ketika hamba sakit juga, hamba percaya akan kuasa-Mu. Dan kami sudah melihat bagaimana kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan Engkau nyatakan. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Dan tidak akan pernah berubah. Tuhan kami yang baik senantiasa menyatakan kebaikan, dan itu dalam perjalanan bangsa Israel Tuhan sudah menyatakan. Gereja Tuhan dimanapun ada, Engkau berkati. Tuhan tolong semuanya, dan rekan-rekan kami di manapun mereka melayani Tuhan, Tuhan melayani gereja GP juga. Tuhan memberkati, baik di ngada, di lembah, di gunung, di hutan, di pedalaman, sekalipun di kota, di dusun, di pedalaman, Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong semuanya, sehingga mereka berjalan dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mereka-mereka yang memiliki dampak dalam ekonomi mereka, Tuhan tolong mereka semuanya. Mereka-mereka yang mau mengalami transformasi, berjumpalah sama seperti Engkau berjumpa dengan Paulus, sehingga mereka berubah, dan mereka berubah memuliakan Engkau. Dan mereka-mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kalau Engkau orangnya, mari taruh tangan di dada, dengarkan firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan juga mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatan, sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidupku. Orang-orang muda Indonesia, kami doakan mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang militan, orang-orang yang tangguh, sekalipun mungkin mereka menjadi orang-orang yang mungkin saat ini tidak berguna, tapi ketika mereka melakukan hal-hal yang baik, taat kepada Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka diberkati oleh Tuhan untuk membangun Babel, dan diberkati oleh Tuhan seperti Yusuf untuk membangun Mesir karena Tuhan. Oh, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, atau Nehemia untuk memulihkan, atau Esra memulihkan Yerusalem kembali.
Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah orang-orang muda tidak menyerahkan mereka kepada keinginan dosa, hawa nafsu, keangkuhan, keinginan mata, tapi menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Takut akan Tuhan memenuhi hidup mereka. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, salam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan bagi kita yang sudah menerima Yesus, Tuhan selalu memberkati. Dan saya juga mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melindungi hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Dan juga menangislah dengan orang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Dan saya berharap semua kita bisa berkata, kalau perkara dapat di dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan dalam kita melewati masa-masa kita dengan satu harapan kita bersama. Pandemi 19 bisa berlalu, kita kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala sebelum terjadinya COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau kita mau beraktivitas, jangan lupa mari kita mentaati protokol kesehatan 5M itu tambah D ya. Yang pertama itu memakai masker. Saya selalu mengantongi masker sebenarnya ya, selalu mengantongi masker. Lalu memakai masker, lalu kemudian karena masker itu melindungi Anda dan masker Anda melindungi saya. Puji nama Tuhan. Lalu cuci tangan dengan air sabun di air mengalir ya, atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, ya itu mengurangi mobilitas. Yang keenam itu doa atau berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk bangsa dan negara ini, dan berdoa untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan harapan kita bersama kita dijauhkan dari pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Anda yang menjadi pengedar narkoba atau pengguna narkoba, bertobatlah, Tuhan mampu memakai engkau. Tuhan sayang padamu. Bayangkan orang Israel, baca itu Yeremia 29 itu, yang jahatnya enggak ketulungan. Tapi ketika itu mereka dihukum, tapi Tuhan selalu mau melakukan yang baik bagi mereka, mau memberkati mereka. Dan saya berharap engkau menyambut isi hatinya Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hidupmu. Kalau engkau bertahan di situ, maka engkau bisa hancur, hidup bisa hancur, keluargamu, masa depanmu bisa hancur dalam nama Yesus. Dan itu sebabnya Tuhan memberkati, dan biarkan kita berkata no terhadap narkoba, yes terhadap kebenaran. Haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Haleluya, haleluya. Amin.